Halo anak-anak yang baik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Pak Agung dalam pembelajaran matematika. Untuk video kali ini Pak Agung ingin membahas tentang turunan berantai. Dan untuk kali ini Pak Agung ingin menerangkan 2 soal saja, namun akan Pak Agung terangkan secara lebih terperinci agar kalian nanti paham maksudnya. Silahkan diikuti sampai dengan selesai. Turunan berantai. Kita mulai dengan rumus dasar turunan fungsi trigonometri. Yang pertama, jika fx sama dengan sin x, maka turunannya f aksen x sama dengan cos x. Jika fx sama dengan cos x, maka turunannya f aksen x sama dengan negatif sin x. Yang ketiga, jika fx sama dengan tangen x, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan sekan kuadrat x. Jika fx sama dengan kotangen x, maka turunannya f aksen x sama dengan negatif kosekan kuadrat x. Jika fx sama dengan sekan x, maka f aksen x sama dengan sekan x tangen x. Dan yang terakhir, yang keenam, jika fx sama dengan kosekan x, maka f aksen x sama dengan negatif kosekan x kotangen x. Ini adalah rumus dasar turunan fungsi trigonometri yang nanti akan kita pergunakan. Kemudian, prinsip dari turunan berantai. Jika Y fungsi dari U fungsi dari V fungsi dari X, dan seterusnya, maka turunan Y terhadap X atau kita sebut dengan dy dx sama dengan dy du dikalikan du dv dikalikan dv dx. Dengan kata lain, turunan Y terhadap U dikalikan turunan U terhadap V dikalikan turunan V terhadap X. Mari kita bahas 2 contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tentukan turunan dari Y sama dengan sin pangkat 9 X kuadrat ditambah 4X dikurangi 1 pangkat 5. Ini adalah beberapa fungsi yang menjadi satu, merupakan fungsi komposisi. Fungsi yang pertama itu adalah X kuadrat ditambah 4X dikurangi 1. Fungsi yang kedua, X kuadrat ditambah 4X dikurangi 1 dipangkatkan 5. Fungsi yang ketiga itu sinus dari X kuadrat tambah 4X dikurangi 1 pangkat 5, sedangkan fungsi yang keempat adalah sin pangkat 9 dari X kuadrat ditambah 4X dikurangi 1 pangkat 5. Oleh sebab itu, kita kupas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama. Jika Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 1, maka turunannya Y aksen sama dengan 2X ditambah 4. Selanjutnya yang kedua, jika Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 1 pangkat 5, maka turunannya adalah mula-mula pangkatnya terlebih dahulu. 5 diturunkan kemari, kemudian pangkatnya dikurangi 1. Jadi 5 kali X kuadrat ditambah 4X dikurangi 1 pangkat 4 dikalikan turunannya yang di dalam kurung ini tadi. Berarti dikalikan 2X ditambah 4. Selanjutnya 2X ditambah 4 ini kita kalikan 5. Berarti sama dengan 10X ditambah 20 kali X kuadrat ditambah 4X dikurangi 1 pangkat 4.
Kemudian yang ketiga, Y sama dengan sin dari X kuadrat ditambah 4X dikurangi 1 pangkat 5. Turunannya, turunan dari sinus itu adalah kosinus. Ya, kosinus X kuadrat tambah 4X dikurangi 1 pangkat 5. Kemudian dikalikan turunan yang di dalam sinus ini, yakni 5 kali X kuadrat tambah 4X dikurangi 1 pangkat 4 kali 2X tambah 4. 5 dikalikan 2X ditambah 4 dikalikan X kuadrat ditambah 4X dikurangi 1 pangkat 4 ini kita letakkan di depan. Berarti sama dengan 10X ditambah 20 kali X kuadrat ditambah 4X dikurangi 1 pangkat 4 cos dari X kuadrat ditambah 4X dikurangi 1 pangkat 5. Sedangkan yang keempat ini keseluruhan. Jika Y sama dengan sin pangkat 9, X kuadrat ditambah 4X dikurangi 1 pangkat 5. Maka turunannya kita turunkan terlebih dahulu sin pangkat 9. Turunannya adalah 9 sin pangkat 8. Dari X kuadrat tambah 4X dikurangi 1 pangkat 5. Yang kedua, turunan dari sinus sendiri, yaitu kosinus. Ini tadi, ya. Jadi sekian ini tadi. Cos X kuadrat ditambah 4X dikurangi 1 pangkat 5 kali 5 X kuadrat ditambah 4X min 1 pangkat 4 kali 2X plus 4. Kita sederhanakan. 9 dikalikan 5 itu 45, dikalikan 2X plus 4. 45 dikalikan 2X plus 4, itu berarti 90X ditambah 180. Kali X kuadrat ditambah 4X min 1 pangkat 4, kali sin pangkat 8, X kuadrat tambah 4X min 1 pangkat 5, kali cos X kuadrat ditambah 4X min 1 pangkat 5. Ini adalah turunannya. Contoh yang kedua. Tentukan turunan dari Y sama dengan cos pangkat 10 X kuadrat ditambah 5X ditambah 2 pangkat 7. Fungsi yang pertama adalah X kuadrat ditambah 5X tambah 2. Fungsi yang kedua X kuadrat tambah 5X tambah 2 pangkat 7. Fungsi yang ketiga adalah kosinus dari X kuadrat tambah 5X tambah 2 pangkat 7. Dan fungsi yang keempat atau yang terakhir adalah Y sama dengan cos pangkat 10 dari X kuadrat tambah 5X tambah 2 pangkat 7. Kita mulai dari yang pertama, fungsi yang pertama. Jika Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 2, maka turunannya adalah Y aksen sama dengan 2X ditambah 5. Yang kedua, jika Y sama dengan X kuadrat ditambah 5X ditambah 2 pangkat 7, maka turunannya Y aksen sama dengan 7-nya turun. Pangkatnya menjadi 6. Kemudian dikalikan turunan di dalam kurung ini, yaitu 2X plus 5. 7-nya dikalikan 2X plus 5, ditaruh di depan. Sama dengan 14X ditambah 35. Kali X kuadrat ditambah 5X ditambah 2 pangkat 6. Yang ketiga, kosinus dari X kuadrat ditambah 5X tambah 2 pangkat 7. Turunan dari kosinus adalah negatif sin. Jadi aksen sama dengan negatif sinus. X kuadrat ditambah 5X ditambah 2 pangkat 7. Kali turunan di dalam sinus ini tadi, yaitu 7. X kuadrat tambah 5X tambah 2 pangkat 6 dikalikan turunan dari X kuadrat ditambah 5X tambah 2 yaitu 2X tambah 5. Selanjutnya negatif kali 7
kali 2X plus 5 ini kita taruh di depan. Sama dengan negatif 14X dikurangi 35. Kali X kuadrat ditambah 5X tambah 2 pangkat 6 kali sinus X kuadrat tambah 5X tambah 2 pangkat 7. Sedangkan yang terakhir, yang keempat keseluruhan. Y sama dengan cos pangkat 10. X kuadrat tambah 5X tambah 2 pangkat 7. Turunannya, pangkat 10-nya ini kita turunkan dulu. Menjadi 10 cos pangkat 9. Dari sekian ini, X kuadrat tambah 5X tambah 2 pangkat 7. Kedua, kalikan turunan cos, yaitu negatif sin. Selanjutnya, kalikan turunan X kuadrat tambah 5X tambah 2 pangkat 7. Yaitu 7X kuadrat tambah 5X tambah 2 pangkat 6. Kalikan turunan X kuadrat tambah 5X tambah 2, yaitu 2X tambah 5. Terakhir, 10 dikalikan negatif, dikalikan 7, dikalikan 2X plus 5. Ini kita tulis di depan. Sama dengan negatif 140X dikurangi 350 kali X kuadrat ditambah 5X ditambah 2 pangkat 6 kali cos pangkat 9 X kuadrat ditambah 5X ditambah 2 pangkat 7 dikalikan sinus X kuadrat 5X ditambah 2 pangkat 7. Ini adalah dua contoh dari turunan berantai. Silakan kalian kembangkan untuk fungsi trigonometri yang lain. Untuk tangen, kemudian kotangen, sekan, dan kosekan, serta kembangkan untuk pangkat pecahan atau akar dan pangkat negatif. Prinsipnya adalah sama dengan dua contoh di atas. Sekian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.